Bismillahirrahmanirrahim. Ahibati fillah, kita mau bicara tentang rizki. Rizki ini menjadi kegalauan buat banyak manusia. Ya, kita semua bekerja dalam rangka mencukupi biaya hidup. Yang belum nikah kepingin segera nikah, tapi harus endi pese mafi fulus. Siapa yang mau zuatkan jemaah? Walaupun di masa pandemi ini sebagai pelajaran nyata bahwa ternyata walimah itu nggak butuh fulus banyak. Sampai sempat ketika pemerintah melarang di awal-awal itu walimah di gedung nggak boleh, akhirnya di rumah hanya 30 orang, Masya Allah. Kalau satu orang ngabi saya ketebu 1,5 juta, alhamdulillah 1,5 juta. Enggak, petok seket jemaah. Tok seket di harim sudah jemaah. Masya Allah. Iya, ini sesuatu yang sebenarnya mudah, tapi kita yang merepotkan diri kita. Yang pernikahan itu harus di gedung, yang pernikahan itu harus nyewa kuade, yang biaya riasnya berapa rias patokannya? Bodoh saya sampai 15 juta. Itu masuk kamar langsung dihapus semua bibin. Subhanallah. Tapi alhamdulillah ada banyak pelajaran dan semoga kita menjadi orang-orang yang dapat mengambil pelajaran. Karena ada orang dikasih pelajaran pakun bahi. Nasallallahu as-salamah. Ilmu itu ada yang bermanfaat, ada yang enggak manfaat. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ahibati fillah, bicara rizki. Dulu ada istilah, yang istilah ini istilah yang sangat buruk sekali. Dan sepertinya salah satu hasil pemikiran iblis yang mengatakan cari yang haram aja susah. Nyari saya haram susah aja mah. Yang haram susah, apalagi yang halal. Na'udzubillah min dzalik. Ini satu ungkapan yang menunjukkan keputusasaan dia dan buruk sangkanya dia sama Allah Azza wa Jalla. Maka sebagian orang itu berpikir, kalau saya Islamnya Islam beneran, repot nyari rezeki, Ustaz. Ini tak oleh, itu tak oleh. Tapi kalau kita ya menutup mata satu, insya Allah banyak rezeki. Nah, ini juga pandangan yang keliru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i." Sesungguhnya Ruhul Qudus, yakni Jibril alaihissalam, itu menghembuskan di hatiku, di jiwaku. Apa katanya? Lan tamuta nafsun. Enggak akan mati. Kita enggak bakalan mati. Siapapun tidak akan mati hatta tastakmila rizqaha, sampai rizkinya itu sempurna. Jadi nggak ada ceritanya orang mati ternyata dia masih punya rizki di dunia, nggak ada. Orang semua yang mati rizkinya sudah habis. Makanya subhanallah, kadang-kala kita melihat ada orang yang sakit parah jemaah, opnam, nggak sadar. Tahu-tahu sadar, sehat, keluarganya bahagia sekali karena abang sehat. Kayaknya kata dokter insya Allah bisa pulang besok udah, kata dia. Itu anaknya datang semua ke rumah sakit, tanya abah kepingin apa abah? Bu abah jitron ya, KS teh. Iya dah, bismillah, beri aki, minum es teh mate. Ada rizki yang belum dia minum. Ada rizki yang belum masuk ke perut dia, yang mau tidak mau dia harus bangun dulu dari sakitnya untuk menyelesaikan rizkinya.
Subhanallah. Karena Allah berjanji nggak akan orang itu mati kecuali rizkinya udah selesai. Wa ajmilu fit talab. Kata Nabi SAW, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah dalam mencari rizki, dan carilah rizki dengan cara yang baik. Ya perlu belajar berarti kita. Kalau bicara cari rizki dengan cara yang baik, beremajaran Ustaz. Sedangkan ya yang kuliah ekonomi selalu diajarin bagaimana dengan modal terkecil mendapatkan keuntungan terbesar, dengan tenaga yang sedikit mendapatkan harta yang berlimpah ruah. Kadangkala lupa dengan halal haram. Maka Nabi SAW mengatakan wa ajmilu fit talab wa la yahmilannakum istibta'u ar-rizq. Ada penyakit istibta'. Istibta' ini mak tak kisoki saya. Mak Roma sampai sekarang tak teti. Jadi merasa ada yang lambat gitu rezekinya. Sohibnya sudah sukses, sohibnya berhasil, mak saya enggak gitu loh. Perasaan ini kadangkala menyebabkan orang itu ala an tatlubuhu fi ghairi ta'atillah. Akhirnya orang ini salah jalan. Gara-gara penyakit itu dia melakukan riba. Ini karena istibta' tadi, merasa lambat gitu loh. Ustaz, montak ngakui riba tak bisa di Roma Ustaz. Itu ada dalam bayangan orang. Tak bisa Ustaz. Tak kira saya di sepeda motor montak riba. Oh, berarti orang-orang kapi riba itu. Pada kapi saya Ustaz. Jadi kadang-kala sebagian orang itu berpikir seperti itu. Maka kata Nabi SAW, jangan sampai kena penyakit itu. Akhirnya kita salah jalan lagi. Fama indallah la yu'khad illa bi ta'atihi. Yang di sisi Allah itu tidak dapat diraih kecuali dengan ketaatan kepadanya. Jadi ahibbati fillah, bicara ekonomi, bicara rizki, kita tahu bahwasanya saya beri rezeki ini siapa? Allah Azza wa Jal. Bukan tempat kerja kita. Dan pandemi ini juga membuktikan berapa juta orang yang di PHK. Ternyata audit ya mah. Kalau pikiran kita PHK mati langsung, tandi rezeki. Enggak. Yang ngasih rezeki bukan tempat dia kerja, bukan perusahaan itu. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah pemberi rizki. Dialah yang maha kuat dan maha perkasa. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di mana rezeki kita? Di atas sana jemaah. Dan apa yang dijanjikan kepada kalian? Ahibati fillah, kita tidak hidup sendirian di muka bumi ini. Enggak. Ada banyak semut yang hidup bersama kita. Siapa saya beri rezeki jemaah? Kabilis itu jemaah. Mak ben laku saya acolon, entah ke mana aja ini. Pada rezeki itu. Kita lihat burung yang berterbangan. Tiap hari kita lihat. Apakah pemerintah daerah Situbondo ngurusin itu burung? Sebagian orang tidak diurusin. Apalagi burung. Ya, coba cukok saya beda tasik. Siapa saya beri ngakan? Apa departemen perikanan berlaku entar kata saya beri ngakan? Cukok. Saya beda mengabi cukok tasik. Bagaimana mereka terus mengeksploitasi. Pernahkah orang-orang berpikir siapa yang ngasih rezeki sama ikan-ikan ini? Allah Rabbul Alamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semuanya yang jamin itu Allah rezeki. Maka agama kita hadir bukan untuk mempersulit cara mencari rezeki. Agama kita datang dengan kemudahan. Inna hadzal din yusr.
Agama ini mudah, benar-benar mudah, kata Nabi SAW. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Kata Allah, Dia tidak menjadikan kesulitan dalam beragama ini. Subhanallah, tidak ada. Kalau kita membandingkan yang halal sama yang haram, selalu lebih banyak yang halal. Cobalah entar ke pasar, siapa kasih fulus 1 juta, belikan 10 barang haram di pasar patokan sini. Kira-kira dia datang bawa berapa barang yang haram? Apa yang ada di pasar saya haram, jemaah? Babi mungkin? Tidak ada. Tak ada babi. Terus darah dede. Lambuk waktu saya mondok itu. Entar ke pasar benda besar. Yang nama nak kena pondok pas aburung. Beda hati jemaah. Beda hati jangan. Sengak itu benih hati itu. Subhanallah. Itu satu. Terus apa lagi jemaah? Khamar mungkin. Ya. Terus apa lagi? Sulit kita cari barang haram. Sulit. Coba. Tapi saya haram ini banyak pesen, Ustaz. Ingat sabu-sabu. Sabu-sabu ini 1 gram berapa? Lebih larang dari emas, jemaah. Nah, disinilah godaannya manusia. Pada hakikatnya yang halal itu banyak, yang haram itu sedikit. Karena hukum asalnya segala sesuatu itu halal, kecuali yang ada dalil yang mengharamkan. Dan kita tahu doa yang sering dibaca Nabi SAW. Apa doanya jemaah? Yang sering dibaca Nabi SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah. Islam ini bukan hanya berbicara kebahagiaan di akhirat, berbicara surga nanti, bicara kebahagiaan di dunia juga. Bahkan doanya beliau sebelum minta surga, sebelum minta diselamatkan dari api neraka, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita lihat doa ini mengandung 3 unsur. 2/3 akhirat, 1/3 dunia. Tapi secara realita, apakah 2/3 waktu kita buat akhirat kita, yang 1/3 buat dunia, atau semuanya buat dunia, mun bede bekto, baru urusan akhirat. Kayak kajian. Insya Allah kalau ada waktu saya mau datang kajian. Bos itu tak andik bekto. Boh, fulus Ustaz. Nyari fulus. Ya, hibati fillah. Dan bicara rizki pula sebelum kita lahir. Sebelum kita lahir sudah ditentukan sama Allah. Maka bagaimana kita bingung jemaah? Tatkala rizkinya sudah ditentukan. Ketika umur kita 120 hari. Iya, 4 bulan. Allah kirim malaikat untuk menulis. Apa yang ditulis? Rizkinya, ajalnya. Yang ketiga, syaqiyun aw sa'id. Dia termasuk orang yang berbahagia atau orang yang menderita dan sengsara hidupnya. Dulu orang jahiliyah itu kadangkala membunuh anaknya. Karena apa? Karena takut anaknya makan sama orang tuanya. Orang tua kadangkala mikir, ana Ustaz, ana ini dimakan sendiri aja gak cukup Ustaz. Berema mun endi anak. Kan orang berpikir berema saya ini akan sipi tak cukup Ustaz. Makanya orang-orang jahiliyah dulu membunuh anaknya. Allah mengatakan wala taqtulu auladakum min imlaq au khasyata imlaq dalam ayat lainnya. Jangan kalian bunuh anak kalian karena kelaparan. Jangan pula karena khawatir kelaparan.
Allah mengatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ketika bicara khawatir kelaparan, Allah katakan kami yang kasih rizki sama anak-anak kalian. Bukan kalian yang kasih rizki sama anak-anak kalian. Kami, kata Allah Azza wa Jalla. Dan kalian pun makan rizki dari Allah Azza wa Jalla. Maka subhanallah, bicara rizki ini, di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Lau anna ibna Adam haraba min rizki kama yahrubu minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Andai kata manusia ini lari dari rizkinya seperti larinya dia dari kematian, kita akan takut bi mati. Kalau ada orang yang lari dari rizkinya sebagaimana lari dari kematian, maka rizkinya akan mendapati dia sebagaimana kematian akan mendapati dia. Subhanallah, orang Islam itu seharusnya hidupnya tenang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.